Yang diselamatkan itu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di mana ayatnya? Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-6. Nah, jadi yang diselamatkan adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Yang menyelamatkan harus manusia. Maka dari itu, jangan dipotong nanti narasinya, tapi ya teman-teman ya. Jadi yang menyelamatkan itu harus manusia. Jadi yang maka dari itu Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 jelas sekali, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Terus saya tekankan buat teman-teman, di dalam iman Kristen, agama itu tidak menyelamatkan. Di dalam iman Kristen ya, agama itu tidak menyelamatkan. Kristen itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saya tegaskan, agama di dalam iman Kristen tidak menyelamatkan. Ini di dalam iman Kristen ya. Agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi demikian penjelasan saya mengenai konsep dari keselamatan di dalam iman Kristen. Maka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kalau kita tidak ingin mati di dalam kebinasaan, kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen itu sangat-sangat jelas sekali. Seperti apa kita ingin selamat supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan, maka seperti yang disampaikan di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya narasikan untuk konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Ada beberapa data yang saya bawakan tadi. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang Kristen di bawah, jangan ada kata-kata menghujat. Kalian cukup menyaksikan seperti apa diskusi ini, yang baiknya diambil, yang jeleknya tidak usah ya teman-teman ya. Silakan Pak Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf lagi kan, Pak Ustadz Wapi, saya kembalikan waktunya ke Pak Ustadz Wapi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang saya ambil dari penjelasan Mas Oki barusan. Yang pertama, keselamatan itu bukan karena amal, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oke. Pertanyaan saya dari ungkapan Anda ini, sejak kapan ya konsep ini dilegalkan? Sejak kapan konsep ini dilegalkan? Karena begini Mas, konsep ini ada kan di dalam Yohanes Perjanjian Baru. Dulu sebelum Yesus turun, konsep ini belum ada. Ayat ini belum ada. Keselamatan bukan dari amal, tapi dari kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yohanes 3 nomor 16 yang Anda sampaikan. Kalau dulu bagaimana? Di zaman Musa, apakah sama seperti ini? Apakah konsepnya sama seperti ini? Bahwa memang kasih karunia Tuhan bukan karena amal. Karena begini, setiap amal perbuatan itu ada penebusnya di zaman Musa. Makanya kalau dibaca Imamat 4 ya, pasal 4 itu sampai ayat ke-32 itu. Ada cara penebusan dosa dengan kambing, ada cara penebusan dosa dengan domba, ada cara penebusan dosa dengan hewan begini, begitu. Berarti erat kaitannya dengan amal, Mas. Erat kaitannya dengan amal. Konsep ini ada baru di Yohanes. Yohanes pun ya
Itu kan tertulis, selesai tulisan ini jauh setelah Yesus wafat, setelah dibangkitkan kembali sesuai keimanan Kristen. Dulu di dalam perjanjian lama dulu, apakah konsepnya seperti ini? Kalau memang seperti ini, dalilnya mana? Kalau memang bukan seperti ini, berarti ada dua hukum yang seolah-olah pinplan. Konsep ini baru datang, sebelumnya nggak datang, nggak ada konsep seperti ini. Itu yang pertama. Nah, lalu tadi Mas mengatakan, aku adalah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Sama, kata-kata ini datang ketika Yesus sudah datang. Dulu, sebelum Yesus datang, ya harus mengikuti Musa untuk tahu kepada Tuhan, gitu loh. Harus mengikuti Musa. Dulu di zaman Yesaya, Yesus belum datang, jalan keselamatannya lewat Yesaya. Jadi apa bedanya Yesus dengan para nabi yang dulu, gitu kan? Apa bedanya? Di zaman Musa, kalau beriman dengan hukum Taurat yang Tuhan kasih kepada dia, maka tidak ada jalan menuju Tuhan kecuali lewat Musa. Dulu di zaman Yesaya, kalau ingin tahu kepada Tuhan, tidak ada jalan kecuali mengikuti Yesaya. Sama ketika Daud misalnya, tidak ada jalan mengikuti ini, dan ini. Lalu apa? Apa level Yesus yang lebih tinggi daripada mereka dalam hal ini ya? Saya tidak berbicara mukjizat, karena mukjizat ini ya juga saling melengkapi. Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus nggak bisa. Maksudnya nggak bisa ini nggak pernah membuktikan membelah lautan gitu loh. Kalau cuma mukjizat ini sesuai dengan cobaan masing-masing lah, sesuai dengan cobaan. Nah dulu kalau ingin tahu kepada Tuhan ya harus lewat Musa. Tidak ada jalan keselamatan dan tidak ada jalan agar dia bisa masuk surga kecuali lewat Musa dulu. Jadi kan sama saja. Seolah-olah memang derajat Yesus ini nabi sesuai dengan asumsi umat Islam, perspektif umat Islam bahwa beliau adalah nabi. Tetap kita muliakan, tapi tarafnya sampai nabi, bukan sampai Tuhan. Karena dulu sebelum Yohanes tercatat, masih tidak ada istilah datang kepadaku, harus lewat aku, tahu Tuhan harus lewat aku, ingin masuk surga harus lewat aku. Nggak ada dulu. Dulu hanya harus lewat Musa. Bahkan di dalam Taurat Musa dikatakan Musa dijadikan Allah bagi Fir'aun. Tuhan, Bapa Allah, Yod, Hef, Waf, Hei, menjadikan Musa Allah bagi Fir'aun. Berarti kalau ingin selamat dulu ya ikut Musa. Di zaman Yesus ya ikut Yesus. Kan sama saja sebenarnya. Sebenarnya sama saja, karena orang dulu gak kenal Yesus dan gak pernah nabi-nabi dulu memperkenalkan Yesus. Nabi-nabi terdahulu gak pernah memperkenalkan Yesus, gak pernah. Sekarang, kira-kira teman-teman Kristen berani gak sih mengatakan bahwa Tuhan Kristen itu Esa? Sama dengan saya nih, Tuhan Allah, Tuhan saya itu Allah, Esa. Anda mau bertanya kepada aliran apapun di dalam Islam, tanyakan dari Syiah, dari Salafi, dari MTA, LDII, semua aliran, siapa Tuhan mereka? Allah. Nabi Muhammad siapa? Utusannya, Esa. Satu. Kira-kira berani nggak teman Kristen mengatakan Tuhan saya Yesus saja? Bapak Allah bukan, Roh Kudus bukan. Berani nggak bilang seperti itu? Itu pertanyaan saya yang kedua. Sekian, terima kasih. Oke, silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Nanti sambil bertanya balik, Mas ya. Siap, siap. Oke, saya mau menanggapi dulu ya. Pak Ustadz Wafi tadi bilang, apakah konsep ini baru datang di dalam perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16? Sebenarnya saya mau minta penjelasan dulu. Bahkan Pak Ustadz Wafi tadi bilang kalau ini print plan. Nah, saya mau tahu dulu print plannya itu di mana supaya saya nanti dapat menjelaskannya dengan Pak Ustadz Wafi, karena Pak Ustadz Wafi tadi tidak menjelaskan. Gitu. Tidak menjelaskan secara terperinci di mana letak print plannya itu. Di dalam perjanjian lama seperti apa, di dalam perjanjian baru seperti apa. Tapi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya, apakah di dalam perjanjian lama itu ada seperti di dalam perjanjian baru Yohanes 3 ayat 16? Pak Ustadz Wafi harus baca di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Maka itu di dalam perjanjian baru.
Tuhan Yesus itu menjadi manusia, Sang Firman itu menjadi manusia untuk menggenapi. Jadi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya seperti apa di dalam perjanjian lama, jelas sekali di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15. Saya bacakan lagi ulang buat teman-teman. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ingat ya, yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus dosa pelanggaran. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus itu menggenapinya. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus kita dengan darahnya. Jelas ya teman-teman ya, kalau bicara tentang konsep keselamatan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, nanti kalau Pak Ustadz Wafi mau membantah silahkan. Pak Ustadz Wafi bantah lagi. Pak Ustadz Wafi tadi ada beberapa poin juga yang saya ambil dari Pak Ustadz Wafi. Kalau kita ingin selamat, kita mengikuti Nabi Muhammad untuk selamat. Nabi Muhammad juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang saya mau tanyakan, ini Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam ini kalau tidak salah An-Nabiyah surat itu ya, Al-Quran surat An-Nabiyah surat 7 kalau tidak salah. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz Wafi, tunjukkan dulu satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang menjadi contoh buat teman-teman. Karena Pak Ustadz Wafi tadi bernarasi di dalam An-Nisa 115. Saya bukakan ya, An-Nisa 115. Ini data yang dibawakan Pak Ustadz Wafi tadi, An-Nisa 115. Saya bukakan datanya, masih ada waktu buat teman-teman. Ada waktu ya. Oke. An-Nisa 115. Siapa yang menentang Rasul dalam kurung Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan kami akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Pertanyaan saya dengan Ustadz Wafi, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad, itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah di dalam iman Pak Ustadz Wafi mengenal yang namanya free will? Pilihan. Karena di dalam iman Kristen itu kami sebagai manusia kami punya free will. Nah, jadi pertanyaan saya dengan Pak Ustadz Wafi, karena Pak Ustadz Wafi membawa data di dalam An-Nisa 115, saya minta satu data dulu di dalam Al-Quran, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bertanya dengan Pak Ustadz Wafi, apakah di dalam iman Pak Ustadz Wafi mengenal namanya free will? Silakan Pak Ustadz Wafi. Bentar ya teman-teman ya, bantu di tap-tap layar dulu teman-teman. Ya roomnya agak gampang rungkat ya teman-teman ya, boleh dijadikan 25 angka tap layarnya. Silakan. Oke, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada yang sempat terlewat Mas ya, yang tidak dijawab oleh Mas Oki. Berani nggak Mas Oki mengatakan bahwa Tuhan saya Esa, Tuhan saya itu hanya Yesus, Bapa Allah bukan Tuhan, dan Roh Kudus bukan Tuhan? Itu belum dijelaskan. Kemudian saya menanggapi dulu masalah tadi, perbedaan antara aturan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat Mas, ini ya, keselamatan bukan dari amal, tapi karena kasih Tuhan. Itu adanya di Yohanes. Kuat alasan Anda dengan Ibrani. Ibrani itu juga perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalau ini sesuai dengan perjanjian yang awal, apa yang perjanjian yang awal Mas? Coba kita buka. Apakah harus mati di tiang salib untuk menebus dosa? Gak ada perjanjian seperti itu di awal. Di awal gak ada Mas. Kalau kita buka ini ya, saya tunjukkan datanya. Malah begini, gak ribet. Dulu itu gak ribet Mas.
Tuhan gak harus turun, gak harus ada di rahim Maria selama 9 bulan, gak harus dikejar dulu oleh orang-orang Romawi sampai tewas di tiang salib. Gak ribet kayak gitu dulu. Perjanjian awal itu gimana maksudnya? Ini ya, kalau di perjanjian lama kan simple nih. Tuhan itu keren banget itu. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Nggak usah turun, langsung dari sorga sudah bisa mendengar. Ngapain turun ke dunia, kan begitu, susah amat. Dan mengampuni dosa mereka. Cukup didengar dari sorga, doa mereka, bisa Tuhan itu mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Keren ini. Seharusnya seperti ini, Mas. Tidak perlu turun ke dunia, harus ada di rahim seorang ibunda Maria, harus kemudian ada episode 1, 2, 3, 4. Kan gak keren banget gitu loh. Kayak film gitu loh ya. Kayak film yang dia karang sendiri, lalu dia mati sendiri, dia bangkit sendiri. Sedangkan di dalam 2 Tawarikh 7 nomor 14 simple. Ketika orang berdoa merendahkan diri, dia penuh dosa, saya mendengarkan dari sorga, saya ampuni dosanya. Keren kali gitu. Mulai kapan ada konsep-konsep yang dia harus turun ini di perjanjian lama, kapan? Makanya saya mengatakan di awal bahwa konsep yang Anda tawarkan kepada saya, Mas, itu hanya ada di Yohanes. Sebelumnya di perjanjian lama tidak pernah ada tawaran seperti itu. Karena Tuhan itu maha kuasa, ngapain dia merendahkan diri? Tuhan itu maha kuasa, ngapain dia ribet hanya untuk menghapus dosa hambanya? Dari atas ujung rambut sampai ujung kaki yang menciptakan Tuhan, ngapain ketika kita salah Tuhan repot turun ke dunia? Padahal dia sudah mampu mengampuni dari sorga. Kan begitu. Nah itu. Kemudian jawaban saya, apa yang dimaksud dengan rahmat? Ya, rahmat. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Contoh seperti apa? Apa yang diajarkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Kita buka di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Mas. Ya, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, ini ajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Disuruh apa? Innama ana basyarum mithlukum. Nabi Muhammad suruh mengaku bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, aku dapat wahyu. Innama ilahukum ilahun wahida. Apa ajaran Nabi Muhammad yang paling utama? Mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada ajaran Tritunggal, Trinitas dan Tri-Tri yang lain, gak ada. Yang pertama, ajaran Nabi Muhammad sebagai rahmat, meneruskan dakwah para nabi terdahulu, Tuhan itu Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di akhirat, ingin diridhoi oleh Allah, maka falyamal amalan salihah, maka dia harus berbuat baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak menyekutukan Allah dan berbuat baik. Nah, ini ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai rahmat di seluruh dunia. Bahwa Nabi Muhammad meneruskan dakwah-dakwah Nabi terdahulu bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada istilah Bapa, Roh Kudus, Anak, tidak ada. Tuhan satu. Dan berbuat baik sebagai sesama manusia, sesama makhluk itu. Apakah ada free will? Pertanyaan kedua, apakah ada free will? Di dalam Islam ada. Ayatnya mana? Di dalam Al-Quran. Setelah ini saya sebutkan ayatnya. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu ayatnya. Akan saya jelaskan lebih detail di waktu saya selanjutnya. Oke, teman-teman, kita jawab dulu pertanyaan Pak Ustadz Wafi ya. Pak Ustadz Wafi tadi bilang, berani nggak kamu mengakui kalau Tuhan itu Esa? Lah, memang Tuhan orang Kristen itu Esa. Jelas sekali di dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa kita harus takut untuk mengakui itu? Tritunggal itu kan tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyaknya. Jadi orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan. Jadi kalau Pak Ustadz Wafi bertanya, berani nggak kamu bilang kalau Tuhan itu Esa? Markus 12 ayat yang ke-29 menjawab itu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pertanyaan pertama dari Pak Ustadz Wafi. Dan yang kedua,
Kenapa? Tuhan Yesus itu harus repot-repot mati di kayu salib. Makanya saya jelaskan di awal tadi. Kenapa Tuhan Yesus itu harus menjadi manusia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena di dalam Kejadian 3 tadi, manusia itu kan jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang menyelamatkan itu harus manusia. Maka dari itu firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita sebagai orang berdosa. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itu Pak Ustadz Wafi, dua pertanyaan yang Pak Ustadz Wafi tanya. Nah, terus Pak Ustadz Wafi tadi menjawab ya, yang satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad itu di dalam surat Al-Kahf ayat yang keberapa tadi Pak? Ayat yang terakhir Pak ya? Saya belum buka datanya. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir ya, Al-Kahfi ayat terakhir, nanti kita buka. Ya, saya mau tanggapi dulu. Tapi Pak Ustadz Wafi belum menunjukkan data Al-Qur'annya, tapi Pak Ustadz Wafi tadi bilang, kalau di dalam imannya ada yang namanya free will. Oke. Berarti ada free will ya. Nah, seperti apa? Sebentar saya bukakan datanya dulu ya teman-teman ya, biar enak. Quran 16 ayat yang ke-93. Oke. Bentar ya. Quran 16 ayat yang ke-193. Saya izin baca terjemahannya ya teman-teman ya. Seandainya, sebentar, Wafi kena pelanggaran ya. Sebentar. Iya, lanjut aja. Nah, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya dari Quran 16 ayat yang ke-93. Kalau memang ada yang namanya free will di dalam iman Pak Ustadz Wafi, saya contohkan, misalnya saya saya tidak menafsirkan ya teman-teman ya. Misalnya saya seperti apa saya menggunakan pilihan saya ini? Seperti apa saya menggunakan free will saya ini? Ketika saya sudah ditakdirkan, saya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Lalu seperti apa saya bisa menggunakan free will saya? Ketika saya sendiri di dalam Quran 16 ayat yang ke-93 kan jelas sekali. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi kembali ke poin pertanyaan saya minta data dan dalilnya. Seperti apa seorang Oki ini mau menggunakan free will-nya, pilihannya, ketika saya sendiri sudah ditetapkan untuk disesatkan. Karena di dalam Quran 16 ayat yang ke-93 jelas sekali, Allah menghendaki siapa saja yang Dia sesatkan dan siapa saja yang Dia berikan petunjuk. Nah, berkaitan dengan free will tadi saya bertanya itu, silakan Pak Ustadz Wafi memberikan data dan dalilnya. Oke teman-teman, bantu di tap-tap layarnya teman-teman ya, karena pertanyaan Pak Ustadz Wafi sudah kita jawab, masih ada 10 detik ya. Jadi saya tegaskan lagi pertanyaan saya ke Ustadz Wafi, belum ke yang lain. Seperti apa kita menggunakan free will kita terkait dengan Quran 16 ayat yang ke-93. Silakan Pak Ustadz. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu tentang pertanyaan Anda masalah free will ya. Jadi begini ya, ini saya katakan, tidak ada kitab suci yang menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Al-Quran. Di dalam Bible, kalau kita baca nih dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada anjuran dari Tuhan untuk bertanya kepada ahlinya. Sehingga kita tahu sampai detik ini permasalahan Tuhan saja banyak perbedaan pendapat dari kalangan kekristenan. Ada istilahnya oneness
yang menuhankan bahwa Yesus itu adalah Bapa Allah, tapi ditentang kemudian oleh Tritunggal dan lain sebagainya. Nah, permasalahan Tuhan saja gak selesai sampai sekarang. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menganjurkan kita bertanya kepada ahlinya kalau kita nggak tahu. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Al-Quran kalau kalian nggak tahu. Bukan malah kita menafsiri sendiri. Karena kalau sampai kita menafsiri sendiri sedangkan kapasitas kita hanya kelas 2 SD mau mempelajari biologi, nggak akan bisa, Mas. Nah, di dalam ayat yang Anda bawa, nih ya, ini saya tunjukkan datanya. Surah An-Nahl ayat 93. Ya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah berkehendak, maka akan menjadikan kalian satu umat. Walakin tetapi yudillu, Allah menyesatkan man orang yasha'u sesuai yang Dia kehendaki. Wa yahdi, dan memberikan hidayah man kepada orang yasha'u yang Dia kehendaki. Walatus alunna amma kuntum ta'malun. Sungguh kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kalian amalkan. Ingat, ini menunjukkan justru ada free will. Karena di sini lafalnya ta'malun. Walatus alunna, sungguh kalian akan dipertanggungjawabkan amma dari apa-apa kuntum yang kalian ta'maluna, apa yang kalian kerjakan. Tetapi ketika kalian mengerjakan apapun, ingat, Allah itu maha bisa segalanya, Mas. Kita mau berbuat baik, Allah belokkan kepada perkara buruk, Allah bisa. Justru lucu, kalau ada Tuhan tidak bisa membelokkan pekerjaan makhluknya. Itu lucu, Mas. Ada Tuhan tidak mampu menjadikan manusia ini menjadi baik atau menjadi buruk. Itu lucu, berarti gak maha kuasa berarti Tuhannya. Ketika Dia tidak mampu melakukan apapun yang ada pada diri manusia. Sehingga para ulama, di sini kita lihat ya, di dalam tafsir Al-Baghawi, namanya tafsir Ma'alimut Tanzil. Ini adalah tafsir yang paling sahih. Rata-rata riwayatnya sahih. Nah, maksud dari walakin yudillu mayyasha, tetapi Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Apa maksudnya? Bikhidlanihi iyahum. Sebab ketika manusia itu mengecewakan perintah Allah. Nah, Allah akan menyesatkan orang ketika dia mengecewakan, meremehkan, meninggalkan perintah Allah. Baru Allah akan meneruskan kesesatan mereka. Tapi ketika orang itu berusaha untuk menjadi baik, maka wayahdi mayyasha, wayahdi, dan memberi petunjuk man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki, maksudnya bitaufiqihi iyahu, dengan memberikan pertolongan kepada orang itu fadlan, karena ini keutamaan bagi Allah. Jadi Allah itu maha kuasa menjadikan orang masuk surga, menjadikan orang masuk neraka, kuasa. Tetapi maha kuasa Allah itu tergantung kita. Ketika bikhidlanihi iyahum, kita sudah mengecewakan Allah, meremehkan perintahnya, baru Allah nanti akan murka kepada dia akan disesatkan oleh Allah. Tetapi ketika kita berusaha menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberi taufik.